Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kabar sukacita dari Tuhan melalui bacaan kitab suci serta bacaan Injil dan juga renungan pada hari ini, Kamis 7 Mei 2020. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13 sampai 25. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Dalam perjamuan malam terakhir,
Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik, Kamis 7 Mei 2020. Seorang bijak pernah mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Kalimat itu ada benarnya. Dewasa ini, banyak pemimpin lupa bahwa mereka dipilih bukan untuk dilayani, melainkan melayani kepentingan orang banyak. Demikian juga dengan Injil hari ini yang berbicara tentang model kepemimpinan Yesus. Yesus mengajar para murid-Nya untuk tidak menjadi pemimpin yang mendahulukan kepentingan pribadi, melainkan pemimpin yang memiliki semangat melayani seperti seorang hamba. Bahkan Yesus tak segan untuk memberikan contoh. Meskipun ia seorang guru, namun ia bersedia membasuh kaki para murid-Nya sendiri. Pembasuhan kaki adalah ungkapan kerendahan hati dan contoh dari seorang pemimpin yang mau melayani. Yesus menjadikan dirinya hamba dari Bapa di surga. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kebahagiaan seorang hamba adalah mampu mengerjakan secara total apa yang menjadi kehendak tuannya. Itulah yang dilakukan Yesus, mengerjakan secara total kehendak Bapanya, sekalipun ia harus kehilangan nyawanya. Seperti Yesus yang telah membasuh kaki para murid-Nya, demikian juga ia menginginkan agar kita, para pengikut-Nya, melakukan hal yang sama. Mau mengikuti Yesus berarti mau mengikuti gaya kepemimpinannya, yaitu pemimpin yang memiliki semangat seorang pelayan. Seorang pelayan dan hamba yang baik adalah hamba yang mau taat dan setia melakukan kehendak tuannya. Yesus telah setia dan taat kepada Bapanya. Kesetiaan dan ketaatan yang sama harus kita punyai juga dalam hidup sehari-hari. Yang Maha Baik, jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang taat dan setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin.